Baik, perkenalkan nama saya Andrian Willy Syaputra Warasi dengan NPM 24313018 dari kelas TI 24A. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi dari kelompok saya yaitu counting. Yang pertama, pengertian dari counting itu sendiri. Counting atau penghitungan kombinatorik adalah bagian yang mempelajari cara menghitung jumlah total kemungkinan dari suatu kejadian atau susunan tanpa harus mencantumkan semua kemungkinan secara eksplisit. Tujuan dari counting adalah untuk menentukan berapa banyak cara suatu peristiwa dapat terjadi, baik dalam hal pemilihan, pengaturan, maupun kombinasi objek atau tindakan. Kedua, prinsip dasar counting pada rule of thumb. Rule of thumb digunakan ketika kita dihadapkan pada beberapa pilihan yang bersifat saling terpisah atau tidak bisa terjadi bersamaan. Jika terdapat M cara melakukan tugas pertama dan N cara melakukan tugas kedua, maka jumlah total cara memilih salah satu dari keduanya adalah M ditambah N. Contohnya, di kantin tersedia 4 jenis makanan dan 3 jenis minuman. Jika seseorang hanya boleh memilih satu makanan atau satu minuman, maka berapa banyak pilihan yang tersedia? Dan jawabannya 4 ditambah 3 sama dengan 7. Jadi pilihan yang tersedia ada 7 pilihan. Yang berikutnya prinsip dasar counting pada rule of product atau aturan perkalian. Rule of product digunakan saat suatu proses terdiri dari beberapa tahap, dan setiap tahap memiliki sejumlah pilihan. Jika langkah pertama dapat dilakukan dengan M cara dan langkah kedua dengan N cara, maka total cara untuk menyelesaikan keduanya adalah M dikali N. Contohnya, seseorang ingin memilih satu dari 3 baju dan satu dari 2 celana. Berapa total kombinasi pakaian yang bisa dipakai? Jawabannya 3 dikali 2. Jadi ada 6 kombinasi yang bisa digunakan. Dan berikutnya ada permutasi atau urutan penting. Permutasi adalah menyusun atau memilih elemen dari suatu kelompok, di mana urutan elemen penting itu berarti susunan AB berbeda dengan BA. Dan rumus yang digunakan P dalam kurung NR sama dengan N faktorial per N dikurang R faktorial. Dan yang kelima ada kombinasi atau urutan tidak penting. Kombinasi digunakan ketika kita memilih sejumlah elemen dari suatu himpunan. Namun urutan tidak diperhatikan. Dalam kombinasi, AB dianggap sama dengan BA. Dan rumus yang digunakan C dalam kurung NR sama dengan N faktorial per kurung siku R faktorial dalam kurung NR faktorial. Dan yang berikutnya perbedaan permutasi dan kombinasi. Perbedaan utamanya terletak pada urutan. Jika urutannya penting, maka digunakan permutasi. Dan jika tidak penting, maka digunakan kombinasi. Contoh ilustrasi. Memilih 2 huruf dari A, B, C. Kalau permutasi, dia menggunakan AB, AC, BA, BC, CA, dan CB. Terdapat 6 susunan kombinasi di dalamnya. Sedangkan kalau kombinasi ada AB, AC, BC, dan terdapat 3 pilihan. Dan yang terakhir ada aplikasi counting dalam kehidupan. Counting sering digunakan dalam berbagai bidang, misalnya dalam menghitung jumlah kemungkinan password, menentukan kombinasi tim, perencanaannya cara, serta dalam pengembangan algoritma dan pengelolaan data. Dengan memahami konsep counting, kita bisa membuat keputusan yang lebih terstruktur dan efisien dalam menghadapi persoalan yang melibatkan pilihan dan susunan. Baik, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan tentang counting. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.